Desa Perning, tak jauh dari kota Mojokerto, ada sebuah bangunan tua yang sudah puluhan tahun tidak terpakai. Bangunan besar peninggalan Belanda ini sebagian besar sudah rapuh dan kusam termakan usia. Banyak kejadian ganjil yang dialami oleh masyarakat di sekitar kompleks bangunan tua ini. Ketika memasuki kawasan bangunan tua ini, saya sudah dapat merasakan aura mistis yang cukup kuat. Tapi kegaiban apa yang akan saya temui di bekas gudang peninggalan Belanda ini? Ini adalah peninggalan pabrik gula Belanda di gedung tua. Di samping itu kalau kita melihat daripada sejarah Belanda, memang Belanda itu meninggal hal-hal yang sangat sangat mistik sekali. Terus di sini juga banyak kejadian-kejadian, apalagi di belakang rumah ini, di belakang saya ini juga banyak penampakan. Di gudang itu setahu saya kebetulan pernah, cuma bayangan juga pernah. Terus ada anak kecil-kecil itu 3, terus ada wanita yang cantik, ada ular yang besar juga. Kadang-kadang saya pernah lihat juga itu ada babi, terus anjing tapi besar. Dan anehnya lagi warnanya biru gitu. Kalau ada orang bekerja di gudang itu ya, kalau hatinya nit, biasanya ada kesurupan, banyak sekali. Dulu kan situ gedung itu kan pabrik gula pertama, yang kedua tembakau, yang ketiga pabrik pupuk. Nah, buat pabrik pupuk itu saya yang kerja situ. Waktu itu kena shift malam. Saya dilihatin tangan jalan sendiri. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Ki Atos yang akan mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Ki Atos, Ya. mungkin nanti kita akan melakukan deteksi ya. Ya. Lalu mungkin ada cara sendiri dari Ki Atos. Bagaimana Betul. caranya? Jadi mulai masuk dari ruangan 1 langsung saya ambil mediator. Oh, pakai mediator? Betul. Itu mediator untuk diri nanti caranya gimana? Jadi untuk mendeteksi yang mana yang paling kuat gitu. Jadi kita memasukkan unsur gaib ke dalam mediator itu. Betul. Nanti mediator yang akan mendeteksi. Mendeteksi itu. Nanti yang Oke. paling kuat itu. Di mana tempatnya? 1, 2, Komunikasi. 3, 4. Jadi kita komunikasi dulu. Betul. Di mana, Pak? Ki Atos? Di situ. Oke, ya. Ya. Di mana Ki Atos? Langsung masuk sana mas, kanan, langsung masuk balik sini. Komunikasi dulu tadi. Betul, melalui mediator. Ya, di mana komunikasinya? Ya langsung sini bisa. Sini bisa. Nah, Oh, ya. oh. Langsung. Mbak, langsung masuk. Bisa ditanya. Siapa nih? Aku Japrut, Siapa Jamrut? Japrut
Aku sing tunggu kene. Udah berapa lama di sini, Brut? Aku wis 89. Di mana tempatnya? Menyepi di sana. Ya. Ya, Brut udah tahu tentang keadaan tempat ini. Dulunya tempat ini apa? Pabrik Abang Lodo Company. Mana? Bro, goblok. Aku saiki aku njaluk apa? Tak cukupi. Njalukmu apa? Ayo cepat. Dibacok gelem. Dibacok gelem. Wong, wis tukang gebleng dibacok. Ayo. Wis. Saiki wis tak geblek. Wah, wis. Iki wis cukup, wis cukup. Aku syaratnya engko njaluk. Njaluk siji. Harus nampak karena dilihat orang banyak. Aku paham ya? belum ketok. Aku belum ketok. Sak gede-gede nih. Pokoke. Nek iso sing uji nyali. Wah, tekan. Aku manut karo kowe. Aku manut. Ya, memangnya gitu. Saya kan pakar gembleng gitu, pakar kekebalan. Jadi tidak umum lah. Jadi ke rumah saya ya minta gembleng siapa saja, gitu. Termasuk sini jin-jin ini banyak yang minta gembleng, antri gitu. Aku kok ngirim orang. Aku belum mulai tamu, tapi kok kudu nampak, paham nggak? Gelem. Tak tekeke. Ayo, jangan. Ayo, dolek yang paling gede, paling kuat. Di mana nih? Mana yang paling kuat? Mana? Ada apa di sini? Bisa tolong ceritakan. Ya, Brut. Ada apa aja di sini? Wang gede. Ada apa? Aduh. Wang gede. Di mana? Jalan. Gedenya seperti apa? Jadi kayak tukang bilang orang gede. Ada hati gede. Siapa dia? Aku ada nih. Kalah dua. Siapa yang kalah? Aku. Landang hati. Di mana? Aduh. Ada uang lagi. Ada di mana? Ada lagi. Ini Brut, itu kurang gede, ya toh, kurang kuat, gitu. Memangnya ya kuat, tapi kurang. Masih ada yang kuat lagi, yang tinggi lagi. Coba sana Brut.
Ada apa di sini? Anak Erlangga mati. Kenapa dia mati? Mati. Kelelep. Di badannya. Aduh. Di mana dia sekarang? Gede. Di mana dia? Bot, aku takok. Sing pocongan ajine foto wis tak deleke mau ya apa? Wis teko apa gorong? Apa? 5. 5. Oh, Lima. betul coba tak kirim rene Ya. apa? Weh. Oh ya. Nek iso tekekna ya. Ya. Wes. Ras. Ke atas. Iya, Tadi ditunjukin di sini ya betul. untuk lokasi uji nyali kita nanti. Iya, ya. Karena di sini paling memungkinkan. Betul. Yang paling Mewakili. yang paling tinggi ya. Jin yang paling tinggi. Porsinya tadi tidak seberapa ya? Ya kuat, ya tinggi gitu loh. Tapi yang paling kuat sini. Sini. Ya. Dan waktu berangkat sini memang saya kirim pocongan dari Ajinomoto 5. Nah, terus dari Medelek saya kirim sini. Dan yang di luar juga nanti akan masuk sini dalam sini. Ya betul. Baik. Makasih Kak. Ya sama-sama. Pemirsa, demikian tadi deteksi dan juga komunikasi yang mesti kita lakukan. Dan ternyata disinilah ditentukan sebagai lokasi uji nyali kita nanti. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta yang bernyali besar yang berani tinggal di sini semalaman. Nggak berani. Kenapa, Mas? Ya nggak kepingin tahu aja. Insya Allah berani. Oh berani. Kenapa mas? Ya karena ya cuma ingin nyoba aja setelah ingin tahu apakah keberanian saya itu sampai di mana gitu aja. Nggak berani. Berani. Kenapa, Pak? Terus berani. Makasih Mas Idun. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain di hari kita yang pertama ini. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain, Mas. Siapa namanya? Story. Iya. Mas Story sebelumnya sudah punya persiapan khusus sebelum kesini. Nggak ada, Mengikuti Mas. uji nyali. Nggak ada. Iya. Lalu Mas Story dulu pernah punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib gitu? Belum, Mas. Belum. Iya. Belum pernah ya. Dan di sini nanti Mas Story mau mencoba ya. Iya. Insya Allah saya coba. Di sebelah saya ada Kiatos ya, yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi ada apa aja di sini. Di lokasi ini nih, tempat uji nyali kita. Iya. Silakan Kiatos. Sini mas. Iya. Ini tadi ada yang besar, jin besar ya sampai Sundul sana. Iya. Dan dikirim dari Mojokerto sana pocongan 5. Yang kecil-kecil sudah tidak dihitung, jadi ini sudah lengkap ini semuanya. Iya. Dan dikirim dari Jombang sana. Tadi permintaan dari mediator ya toh. Iya. Ini minta ditegak. Saya kira ada setengah tegak ya. Dan di belakang sini ada. Iya. Nanti pocongan ada lewat belakang sini. Gitu mas. Iya. Dan letaknya di mana-mana aja nih. Betul. Di sini ya ada sini. Yang asli sini Pak sampai Sundul sana. Bentuknya apa? Ya. Besar brewok panjang. Ah sini sambut. Tadi dari luar juga akan datang apa? Betul dari luar datang semua terus datang. Gitu. Tapi yang jelas yang pocongan tadi minta hit. Tegak. Gimana Mas? Bagian ingin terus ya? Ya, insya Allah. Saya dengar Saya penjelasan coba. dari apa di sini. Iya. Oke. Insya Allah. Kalau kita akan saya jelaskan peraturannya. Oke. Ya. Di
Di sana ada kamera. Ya. Akan merekam segala kegiatan Mas di sini. Ya. Juga di sana juga ada. Ya. Dan kita di sana ada lampu. Nanti akan kita matikan lampu itu. Ya. Karena kita menggunakan inframerah. Ya. Ya. Walaupun dalam keadaan gelap, tetap kita bisa memonitor Anda di sini. Ya. Nanti duduk di sini sendiri, menghadap sana. Ya. Dan tidak boleh melewati ini garis-garis ini karena merupakan garis batas kamera. Ya, bila melewati itu tidak terlihat di monitor. Bila tidak terlihat monitor, kita tidak bertanggung jawab. Oke? Duduk sini menghadap sana. Saya tambah lagi, saya mau ngasih minyak ini biar tambah pekah. Oke. Dah? Nanti duduk sini menghadap sana. Dan nanti pada waktu tinggal sendiri di sini duduk di sana. Tidak boleh tidur ya. Harus tetap sadar, nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Oke? Dan nanti apabila menyerah tengah jalan, ya, takut atau apa, tidak bisa ditahan, dari tengah jalan, melambai ke kamera. Yang sini apa yang ini? Sini dua-duanya bisa. Karena kita menggunakan inframerah kan, bisa dua-duanya. Oke? Sana, dan berteriak sekencang mungkin. Karena kita jauh dari lokasi ini. Nanti kru dari dunia lain akan menghampiri sini. Ya. Jadi pada batas waktu yang ditentukan akan kita jemput. Oke, bisa dimulai? Bisa dimulai? Ya. Oke, udah. Oke, silakan. Mas, stop mas.
Tori. Iya. Tadi Mas Tori menyerah. Iya. Apa yang membuat Mas Tori menyerah? Dari sini Mas. Ada apa di sini? Dari sini ada hawa yang kuat dingin gitu kan. Habis itu ada orang lempar-lempar. Terus dari sini keluar kayak orang gede sekali gitu kan. Hitam. Lihat jelas deh. Ya agak sama-sama gitu. Terus saya pejamkan mata, saya gini lagi, ada lagi. Lalu yang membuat Mas Tori menyerah tadi yang bayangan besar. Iya, bayangan besar terus baunya Pak, wangi sekali. Kalau tadi ada yang suara-suara apa? Seperti lemparan ya. Iya. Itu berapa lama setelah Mas Tori tinggal sih? Pertama sih nggak begitu lama ya. Artinya saya pikir cuman binatang-binatang gitu aja. Awalnya tadi suara Iya, itu ya. saya pikir gitu aja. Tapi lama-lama kok ritmenya semakin sering. Gitu. Kalau hawanya itu Iya, sendiri? dari sini dingin sekali gitu. Terus dari sini mungkin ya ini lubang ya, tapi nggak tahu. Tapi rasanya memang Beda ya? berdiri gitu ya. Beda kan? Iya. Oke. Ke atas. Kira apa nih yang dirasakan oleh peserta kita tadi? Betul. Memang tadi saya bilang sana sama sini. Tapi saya waktu mau merapat ke sana itu, ya toh, meluncur ke sana, saya pindah sini untuk mengecokkan sampean aja. Gimana sampean gitu. Akhirnya saya taruh sini semua. Gitu loh, sebagian sini. Kalau tadi yang hitam itu betul yang tinggi seperti bayangan. Ya betul. Memang masalah jin apapun itu memang berapa detik gitu, serat gitu. Kalau sampai 5 menit berapa itu tidak bisa. Yang guru tidak bisa. Jadi memang bentuknya tidak sama seperti serat garis gitu. Tinggi. Sebenarnya itu Makanya saya tadi pejamkan mata. Saya pikir kan saya salah lihat. Ternyata ya memang ada. betul. Nah, jadi sebetulnya seumpama sama peka itu sudah besar gitu. Tapi memang tampaknya harus anda sebenarnya memang ya cuma sedikit ngalir. Bayang-bayang. Gitu ya. Oke baik, terima kasih ya. Ya. Sorry. Ya. Saya sekali ya Mas Tori ya, belum bisa melewati nyari dunia lain sini sampai tuntas ya. Iya. Oke, tapi tidak apa-apa Mas Tori tetap kita anggap sebagai seorang yang menjadi besar karena telah ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Ya. Oke, makasih. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang pertama dan ternyata peserta kita dinyatakan gagal. Dan bagaimana dengan peserta kita yang kedua? Kita tunggu besok. Balik badan agak geser kanan. Makasih Mas Boy. Iya. Pemirsa, di hari kedua ini saya sudah menemukan seseorang yang menjadi besar yang ingin ikut dalam ujian di dunia lain. Untuk itu mari kita berkenal dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Iya, selamat datang. Siapa namanya Mas? Aris Arianto. Dipanggilnya siapa? Aris aja. Aris, ya Mas Oke. Aris terserah. Mas Aris sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini. Nggak pernah sama sekali. Di sebelah saya ada Ki Atas. Ya. Iya, Akan itu. menjelaskan lokasi ini. Ada apa aja di lokasi. Silakan Ki Atas. Jadi gini Mas. Tadi sini ada 5 pocong ya. Oh iya. 1, 2, 3, 4 dari Mojokerto kota. Terus ini besar tinggi. Besar tinggi. Ya. Kira-kira 13 meter. Tambah 1 sini. Ya loh. Sesuai Mas. Iya. Sesuai permintaan dari mediator tadi. Mediator minta saya gembleng dengan catatan saya minta menampakkan diri, harus menampakkan diri. Kedua, ditegak tadi yang pertama, tapi sekarang tadi sudah sama
sama cincin yang ada di sini, ya kan, nggak usah ditegak. Nanti saya suruh dorong sini aja, didorong, gitu. Terus ditambah satu, ya ada sini, ya singa sini. Oh ya, singa. Barusan datang, ya, gitu Mas. Oke. Misalnya nanti kalau nggak kuat gitu, gimana misal? Kalau nggak kuat misalnya, syarat-syarat apa yang diperlukan? Misalnya tangan diangkat atau gimana? Nanti saya menjelaskan. Oh iya, ya. Oke, ya. Singin terus kalau gitu ya. Oke. Terus lancar. Jadi Mas Aris. Iya, ya. Sekarang peraturannya. Di sana ada kamera Mas Aris. Oh iya. Kamera, juga di sana ada kamera. Oh iya itu. Yang akan merekam kegiatan Mas Aris di sini, lokasi ini. Oke. Saya ada lampu yang nanti akan kita matikan. Karena kita menggunakan infrared. Oh iya itu. Walaupun dalam keadaan gelap gulita, kita tetap bisa memonitor Mas Aris di sini. Oke. Nanti Mas Aris ditinggal duduk sendiri sini, ya, madep sana. Ya. Tidak boleh melewati batas-batas kamera. Batas kameranya ada. Pokoknya di sini aja. Nih. Oh Kalau iya. sana udah melewati garis batas. Jadi apabila melewati garis batas kamera, Mas Aris tidak terlihat di monitor. Dan kita tidak bertanggung jawab akan hal itu. Jadi tidak ada di monitor, kosong. Oh, kalau tidak ada tidak terlihat di monitor, termasuk saya kalah gitu. Saya di syaratnya kayak gitu aja. Kita tidak bertanggung jawab kalau nanti Mas Aris ada terjadi sesuatu. Oke. Ya. Dan nanti Mas Aris tinggal duduk sendiri, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Harus sadar, nanti akan menceritakan pada kita apa yang terjadi di sini. Ya. Nah, sekarang bila Mas Aris menyerah, melambai ke kamera. Oh, cukup melambai. Dan berteriak sekencang mungkin karena kita jauh dari sini. Oh iya, betul. Oke. Nanti kru dari dunia lain akan menghampiri Mas Aris. Oh gitu ya. Oke. Dan juga pada batas waktu yang ditentukan, di Mas Aris akan kita jemput. Gimana? Udah jelas? Udah jelas ya. Jelas ya. Bisa kita mulai. Bisa kita mulai, Mas. Ini saya tambahkan untuk kepekaan untuk mendatangkan secepatnya. Oke, oh ya, iya, ada. Udah. Fungsi untuk apa nih? Jadi ini untuk kepekaan, masih biar peka dan biar cepat, sini. Oke, gitu. Gimana, Mas Aris? Ya udah. Silakan duduk, Mas. Oh ya, makasih. Lagi.
Pemirsa, tampaknya peserta kita tertidur. Tapi kita akan segera mengetahui apa yang terjadi. Nah, sayang sekali Anda tertidur. Tidur tadi saya mendengar ada suara dengkuran. Tidak, sendiri. Sayang sekali tadi saya bilang tidak boleh tidur ya. Saya nggak merasa tertidur. Ya tahu apa kalau terlihat tertidur tapi saya nggak merasa. Tapi tadi saya mendengar suara dengkurannya dan juga tadi saya di sini udah lama. Dan Anda belum sadar juga. Saya baru sadar. Oke? Tandanya Anda tertidur. Gitu Ya, ya. sayang sekali ya, Mas. Tadi mestinya Masnya jangan tidur. Kan tadi saya dari awal sudah bilang tidak boleh tidur. Padahal saya nggak. Ya apa? Duduk gitu tapi barangkali nggak terasa tidurnya. Ya cuma terdengar suara apa? Ada yang apa? Seperti batu gitu Pak. Sebelumnya merasakan apa tadi? Intinya suara itu. Cuma suara gitu. Setelah itu dari sana ada warna hijau gitu lewat. Tapi nggak tahu tuh entah warna apa itu atau nggak tahu. Masalahnya di sebelah mana? Di sebelah lewat gitu. Bulu kuduk saya nggak berdiri sama sekali. Jadi entah itu hantu atau apa nggak tahu. Biasanya kalau di hantu itu kan bulu kuduk berdiri. Kalau ada seperti kekuatan yang menyentuh atau menekan gitu? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Malah saya sebenarnya ingin tahu. Makanya ikut kayak gini kan saya nggak pernah kayak gini. Ingin tahu rupanya kayak gimana gitu. Oke. Dan untuk lain tidak terlihat? Nggak terlihat sama sekali. Tidak ada ya bayangan-bayangan hitam gitu? Tidak ada? Oke, kita tanyakan. Ke atas. Iya. Itu apa yang dirasakan oleh peserta kita tadi dia melihat cahaya hijau sebelumnya ya. Iya. Juga ada suara di sini. Iya. Ya, tadi seperti kilatan ya, Mas? Kalau kilatan di sebelah sana atas ya. Seperti sampai sana ya. Apa tadi? Sebetulnya gini, sama Mas tadi tidak tidur pas nampak tambah jelas gitu. Karena Mas tadi kan bilang saya itu biasa melekan diserang sama ya apa bisa tidur. Sebenarnya sampean harus melawan ke sana. Sampean jangan sampai tidur. Gitu. Jadi selama sekali sama tidur tadi. Apa yang membuatnya itu tidur? Mungkin apakah kekuatan itu membuat jadi manusia ini? Betul. Jadi kekuatan berarti ini sangat kuat. Pertama Mas saya bilang itu saya itu biasa melek kan gitu. Jadi serang ya apa bisa tidur gitu loh. Itu fakta kan gitu kita sebut gini baru walaupun nggak terasa. Betul. Jadi ini tidak sambung merasakan gitu loh. Logika dan non gitu loh. Tidak sambung gitu loh. Sama rumah sana itu tidak tidur. Tapi banyak pemirsa tidur gitu loh. Itu seperti ini ya, apa kayak kesirap gitu ya? Mungkin apa memang seperti itu? Ya betul, ya disirap sama jinnya situ. Ya apa hari ini bisa tidur? Itu tak, tapi sini tidak merasa. Jadi alamnya sudah beda. Seperti halnya kemarin ya, si mediator kita kesurupan gitu ya. Betul. Itu kan apa namanya, dia tidak merasa seperti apa kan. Betul. Tiba-tiba dia sadar, saya di mana gitu. Iya betul. Seperti itu ya. Ya seperti itu tadi. Jadinya seperti itu. Seperti mediator sampai sana tidak sadar, gitu loh, memang masuk. Dan tidak sambung antara alam ini ya dengan alam gaib tidak sambung. Biasa gitu. Gitu ya. Jadi memang kekuatan juga yang membuat Mas ini jadi tertidur ya. Iya ya betul sangat kuat. Jadi memang kelihatan memang apa ya lap sedikit gitu. Memang tidak sempurna. Sedikit gitu ya. Waktu saya lihat, memang saya ingin kan lihat.
saya lihat kayak gini kok nggak ada, cuma lihat hijau saya nggak hijau gitu aja. Tapi sebelum itu dari sini kan ada yang seperti apa lemparan batu gitu. Setelah itu saya lihat kok nggak ada, katanya nggak ada harimaunya. Setelah itu saya lihat gini Nggak ada juga. nggak ada. Setelah itu dari situ warna hijau, cuma hijau gitu Hijau aja. itu dan kilatan tadi ya. Kilatan juga saya lihat, katanya ada pocong kan kok nggak datang gitu kok. Enggak itu. Kalau ketiduran nggak tahu ya Pak. Tidak sadar juga tadi. Tidak ya? sadar ya. Oke, tidak apa-apa ya. Tetap saya anggap Anda sebagai seorang yang menyeri besar karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Ya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih juga sama-sama. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang kedua dan ternyata peserta kita dinyatakan gagal. Jin ya, jin makhluk Allah yang jelas dalam Al-Quran itu kehidupannya juga tidak jauh berbeda dengan manusia. Artinya kehidupan mereka juga ada yang beribadah, ada juga yang tidak dan sebagainya. Yang berarti dia itu punya satu tempat tertentu. Nah, tempat tertentu itu manusia yang juga punya tempat tertentu itu akhirnya akan bisa komunikasi selama mereka mampu menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari bagaimana untuk mendapatkan itu. Kekuatan gaib kadang membuat manusia terbuai, hingga membawa mereka ke alam yang tidak nyata. Padahal bila manusia menggunakan akal sehatnya, maka ia akan sadar bahwa sumber kekuatan yang terbesar hanya Tuhan yang Maha Kuasa.